Saudaraku yang terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tidak terasa bulan Mei telah berlalu dan kita akan menapaki bulan Juni yang masih penuh dengan misteri. Oleh karena itu kita perlu untuk tetap menjaga relasi kita, bukan saja relasi dengan Allah, tetapi juga dengan sesama dan alam ciptaan yang lainnya. Saudaraku yang kukasihi, kita menapaki bulan Juni diawali dengan memperingati Hari Pancasila dan pemeliharaan bumi demi kehidupan. Dan di hari ini bukan saja kita ada dalam Pentakosta kedua atau syukur Pentakosta, namun kita juga diajak untuk bersama komunitas nasional dan dunia untuk mengisi dan memelihara bumi demi kehidupan bersama secara damai, bermartabat dan penuh dengan kasih. Oleh karena itulah Sinode GPM lewat Lembaga Pembinaan Jemaat memberikan tema bulanan, yakni Selamatkan Bumi, Selamatkan Kehidupan, dengan tema mingguan Roh Kudus menggerakkan manusia merawat kehidupan. Dan bahan perenungan kita di saat ini adalah Galatia 5 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-26. Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus menggerakkan manusia merawat kehidupan. Itu tema mingguan kita. Itu berarti peran Roh Kudus itu sendiri sangatlah penting. Dan siapa Roh Kudus ini? Roh Kudus adalah Roh Allah, prinsip kehidupan dan kuasa Allah yang berada di dalam dan keluar dari dalam diri Allah sendiri. Roh Allah ini disebut Sang Pemberi Hidup, karena melalui Roh Allah inilah Allah memberikan kehidupan kepada kita. Bagi Paulus sendiri, Roh Kudus adalah faktor yang sangat penting bagi seluruh aspek kehidupan Kristiani, sehingga Paulus menggambarkan bahwa Roh Kudus adalah permulaan kehidupan Kristiani pada saat pertobatan. Efesus 4 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-24. Roh Kudus adalah kepala yang memimpin jemaat ke dalam segenap kehendak Allah. Pertama Korintus 6 ayat 19. Sehingga mereka yang sungguh-sungguh percaya dipersatukan dengan kepala, yaitu Yesus Kristus sendiri, dan jemaat yang sejati itu dikepalai oleh Roh Kudus serta dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, Galatia 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26 merupakan bagian yang tidak boleh kita pisahkan dari ayat sebelumnya, yakni Galatia 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya, Galatia 5 ayat 13, Paulus telah menekankan bahwa manusia dimerdekakan oleh Kristus bukan untuk hidup di dalam dosa, melainkan untuk saling melayani berdasarkan kasih. Lalu, mengapa pada ayatnya yang ke-15 terjadi konflik? Konflik ini terjadi karena ada peperangan antara kedagingan dan keinginan roh di dalam diri orang-orang Galatia yang sayangnya sering sekali berakhir dengan kemenangan di pihak kedagingan. Ayatnya yang ke-17. Sebab itu Paulus menyediakan penawar racun atau penangkal penyakit bagi keegoisan dan perselisihan itu, yaitu hidup oleh roh. Ayatnya yang ke-16, dan hidup dipimpin oleh roh. Ayatnya yang ke-18. Dan orang yang hidup dalam kedagingan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita harus memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena bagi Paulus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, serta dapat melakukan kebenaran yang telah dinyatakan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sendiri. Hidup oleh roh tidak sama sekali dengan hidup di bawah hukum Taurat. Hidup oleh roh bermakna kemerdekaan, sedangkan hidup di bawah hukum Taurat berarti terikat belenggu. Itu berarti bahwa kalau hidup di bawah hukum Taurat, kita mendapatkan hidup dengan kemampuan kita sendiri dan keinginan untuk mendapatkan keselamatan bagi kita sendiri. Dengan kata lain, kita tidak membutuhkan Allah. Kepatuhan seseorang terhadap kepemimpinan roh dalam hidupnya merupakan sebuah penawar bagi segala penyakit kedagingan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora,
dan sebagainya. Ayatnya 19 hingga ayatnya yang ke-21. Bila orang percaya kepada Yesus Kristus dan menaklukkan diri di bawah kepemimpinan Roh Kudus, maka ia akan mengalami sebuah perubahan hidup yang total dan akan menghasilkan buah roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Dan hidup menurut roh itu akan terwujud dalam kerukunan dan keharmonisan di antara orang-orang seiman. Ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-26. Saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal penting yang diingatkan oleh Paulus dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-26. Yang pertama, Roh Kudus menguatkan diri kita untuk hidup dalam kesucian. Ini berarti bahwa Roh Kudus itu menguatkan kesucian kita, menguatkan kesucian hidup jemaat, supaya jemaat berguna bagi hidup sesama manusia, yaitu tidak saja hidup mementingkan diri dan juga kelompok sendiri. Hidup yang saling menolong dan tidak mementingkan kepentingan dirinya saja adalah cara hidup orang yang patuh dan taat kepada Allah. Mereka disucikan untuk mengasihi sesama manusia dan seantero alam ciptaan Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus memampukan dan memberikan orang beriman untuk berinisiatif. Oleh karena dia telah jauh dari keinginan daging. Oleh karena itu, ia pasti akan hidup dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Maka seseorang itu akan selalu punya inisiatif untuk melakukan kebaikan. Ia akan menjadi pribadi yang dapat berkumpul dan menyatu dengan semua orang dan menjadi teladan dalam berbuat kebaikan. Buah perbuatannya ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Paulus menyebutkan sikap hidup seperti ini berarti ia telah menjadi milik Kristus dan telah menyelipkan daging dengan segala keinginannya. Menyelipkan daging itu berarti meninggalkan untuk selama-lamanya keinginan daging itu sendiri dan memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Yang ketiga, Roh Kudus adalah hidup itu sendiri, dan penegasan ini menjawab hakikat hidup orang percaya yang sesungguhnya, bahwa hidupnya dikuatkan, dilindungi, disertai, dan dapat melakukan banyak kebaikan Tuhan karena Roh Kudus yang menjadi sumber dan pusat segala sesuatu. Roh Kudus yang mengendalikan, mengarahkan, dan memberikan motivasi sehingga orang percaya melakukan kehendak Tuhan yang membawa rahmat bagi dirinya dan juga bagi sesamanya. Dalam hidup persekutuan orang percaya, Roh Kudus yang menjadi dasar hidup bersekutunya. Setiap orang percaya yang hidup oleh Roh Kudus, maka ia tidak akan cukup untuk meratapi dan menyesali fakta bahwa alam ini telah rusak, keburukan hubungan hidup dengan sesamanya, dan selesai. Tetapi orang yang hidup di dalam roh, ia mesti berani melakukan inisiatif pro tentang hidup dengan membangun kerjasama dengan sesama orang percaya dan dengan sesama masyarakat dengan berbagai perbedaan dan latar belakangnya demi menanam benih-benih kehidupan di masa kini bagi masa depan anak cucu sesama bangsanya. Saudaraku yang terkasih, perayaan Pentakosta kedua membawa pencerahan bagi orang beriman untuk tetap menjadi teladan dalam berbuat kebaikan dengan semua buah-buah roh yang telah disebutkan di atas, dengan tetap berpegang teguh kepada semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada lagi ego diri untuk membenci sesama, tetapi menghargai perbedaan, beda pendapat dan beda pandangan hidup, beda agama, beda suku, budaya, ras dan juga golongan, tidak merusak alam lingkungan, disiplin dalam mengelola dan membuang sampah demi keselamatan alam lingkungan, dan sekaligus membawa seseorang untuk mau hidup dalam berbagai nilai dan bentuk hidup dengan sesamanya. Saudaraku yang terkasih, ingat, dalam dunia teknologi informasi kita mengenal adanya OS atau operating system atau sistem operasi dan juga Android. Tetapi Paulus mengenalkan kepada kita kepada VOS, Flash Operating System atau sistem operasi kedagingan, dan SOS, Spirit Operating System atau sistem operasi roh.
Tinggal kita memilih apakah kita ingin menggunakan flash operating system dengan aplikasinya adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedanggingan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ataukah kita ingin menggunakan spirit operating system atau sistem operasi roh dengan aplikasinya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengesuhan diri? Kiranya Allah Sang Pemberi hidup dalam diri Yesus Kristus itu dan lewat tuntunan Roh Kudus memberikan kekuatan untuk memampukan kita menjaga, merawat, serta membangun relasi, bukan saja relasi dengan Allah, melainkan dengan sesama kita serta alam ciptaannya. Amin.